Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Aura dari kelas 11 akuntansi C. Ingin menyampaikan dakwah singkat mengenai mensyukuri nikmat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang selalu memberi kita begitu banyak nikmat. Nikmat yang sering terlihat dan nikmat yang kadang kita gak sadar sama sekali. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh umatnya sampai akhir zaman. Saudaraku yang dirahmati Allah, dalam hidup ini kadang kita sibuk mengejar banyak hal, sampai lupa bahwa setiap napas yang keluar masuk dari tubuh kita adalah nikmat. Detak jantung yang terus bekerja tanpa kita perintah adalah anugerah. Bahkan kemampuan kita untuk membangun di pagi hari dan menjalani aktivitas adalah karunia besar dari Allah. Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ayat ini memberi pesan jelas bahwa syukur bukan hanya sekedar ucapan alhamdulillah, tapi hadir di hati, di lisan, dan diwujudkan dalam perbuatan. Syukur itu ketika kita sadar bahwa semua yang kita punya datang dari Allah, bukan semata-mata karena usaha kita. Salah satu nikmat terbesar yang sering kita lupa adalah nikmat iman dan Islam. Kita masih bisa sholat, masih bisa menyebut nama Allah, masih bisa mendengar ayat-ayat Al-Quran. Banyak orang di luar sana hidup tanpa arah, tanpa iman, tanpa pegangan. Sedangkan kita masih diberi petunjuk. Dalam surah Al-Hujurat ayat 17, Allah mengingatkan, Allah lah yang telah memberi nikmat kepadamu dengan menunjuki kamu kepada iman. Artinya, iman yang ada dalam hati ini bukan karena kita hebat, tapi karena Allah sayang kepada kita. Syukur juga tidak berhenti pada ucapan. Ketika kita diberi rezeki, gunakan untuk membantu orang lain. Ketika diberi waktu luang, manfaatkan untuk ibadah. Ketika diberi kesehatan, gunakan untuk berbuat baik. Inilah wujud syukur yang paling nyata. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka ia tidak bersyukur kepada Allah. Hadis riwayat Tirmizi. Bahwa menghargai dan terima kasih kepada sesama manusia adalah bagian dari syukur. Ketika kita berterima kasih kepada orang tua, guru, atau siapapun yang membantu kita, sebenarnya kita sedang menghargai nikmat Allah. Namun, syukur bukan hanya soal menerima hal-hal yang menyenangkan. Dalam kesulitan pun, syukur tetap harus ada. Ketika diuji, selalu ada kebaikan yang Allah sisipkan. Kesabaran, keteguhan hati, dan pahala yang menanti. Semua adalah nikmat juga. Allah berfirman dalam Al-Baqarah ayat 152, ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan jangan mengingkariku. Betapa indah janji Allah kepada hamba-hambanya. Saat kita mengingatnya, Dia pun mengingat kita. Ketika kita bersyukur, Dia menambah nikmat-nikmatnya. Maka jangan sampai kita lalai di tengah begitu banyak karunia yang Dia berikan. Saudaraku, kalau kita renungkan lebih dalam, nikmat Allah itu bukan hanya yang terlihat. Ada begitu banyak nikmat yang tidak kasat mata, yang justru sangat besar. Contohnya adalah nikmat dijauhkan dari keburukan. Banyak rencana buruk yang tidak jadi kita lakukan karena Allah menjaga hati kita. Banyak bahaya yang Allah jauhkan tanpa kita sadari. Kadang kita merasa hati kita biasa saja,
padahal Allah sedang menyelamatkan kita dari musibah besar. Ini adalah nikmat yang sering luput. Ada juga nikmat ketenangan hati, nikmat yang tidak bisa dibeli. Banyak orang kaya harta tapi gelisah, sedangkan sebagian kita hidup sederhana tapi diberi hati yang tenang. Itu juga karunia besar. Allah berfirman dalam An-Nahl ayat 18, dan jika kalian menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Ayat ini mengingatkan bahwa nikmat Allah itu terlalu banyak. Bahkan hal-hal yang terlihat kecil seperti bisa merasakan makanan, bisa melihat warna langit, bisa tersenyum, semuanya adalah nikmat besar karena Allah mengambilnya dari seseorang. Saudaraku, zaman sekarang banyak orang merasa kurang, bukan karena tidak punya apa-apa, tapi karena terlalu sering membandingkan diri, membandingkan hidup dengan media sosial, pencapaian orang lain, rezeki orang lain. Semakin sering membandingkan, semakin sulit kita merasa cukup. Padahal rasa cukup itu sendiri adalah nikmat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berbahagialah orang yang masuk Islam, diberi rezeki yang cukup dan Allah menjadikannya merasa cukup dengan apa yang diberikan. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa kecukupan bukan soal jumlah, tapi soal hati. Ketika hati belajar merasa cukup, hidup menjadi lebih tenang dan penuh syukur. Mari kita latih diri untuk mensyukuri hal-hal kecil setiap hari. Syukur saat makan meski sederhana, syukur bisa belajar meski tugas banyak, syukur bisa bangun pagi meski lelah, syukur pada hal-hal kecil membuka pintu nikmat yang lebih besar. Coba biasakan setiap kali bangun tidur bisikan dalam hati, Alhamdulillah, Allah masih membangunkanku. Ucap kecil ini bisa membuat hari kita lebih positif. Dan ingat, syukur itu mendatangkan keberkahan. Keberkahan artinya sesuatu yang sedikit tapi cukup, sederhana tapi membahagiakan, kecil tapi berdampak besar. Orang yang bersyukur akan diberi keberkahan dalam rezekinya, keluarganya, dan kehidupannya. Baik teman-teman semuanya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang barusan kita dengar bisa jadi pengingat lembut buat kita semua, supaya setiap hari makin sadar sama nikmat Allah yang gak pernah berhenti turun ke hidup kita. Semoga hati kita semakin lapang, langkah kita makin ringan, dan hidup kita makin dekat dengan kebaikan. Kalau selama ini kita masih sering lalai atau kurang bersyukur, gak apa-apa, yuk pelan-pelan kita perbaiki sama-sama. Yang penting kita terus bergerak jadi hamba yang lebih baik dan dari hari kemarin. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga Allah menjaga kita, keluarga kita, dan semua orang yang kita sayangi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.